Oke, biar nggak kepotong, recordingnya sudah mulai lagi. Baik, selamat malam teman-teman. Pertama-tama terima kasih ke Pak Dimas, saya mengenalnya dengan panggilan Pak Miki ya, atas undangannya untuk bisa ikutan dalam acara yang saya baru tahu bahwa sudah berlangsung selama 2 tahun. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama di acara ini malam hari ini. Tentu juga untuk belajar bersama-sama, nanti juga saya berharap dalam interaksi kita ketika ada sesi tanya jawab, saya juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman di sini. Baik, saya akan langsung saja share screen untuk membagi presentasi saya. Dan presentasi saya juga nanti akan bisa dilihat secara pribadi karena saya sudah bagikan linknya dalam bentuk Canva. Siapa yang suka pakai Canva di sini? Saya begitu bisa memahami cara memakai Canva, sudah tidak mau lagi menggunakan PowerPoint atau bahkan Pages, Keynote, karena semuanya bisa disimpan dengan secara daring, secara di cloud ya, dan bisa diakses kapan saja, dan satu perubahan akan merubah semuanya tanpa harus merubah versi 1, versi 2 dan seterusnya. Baik, seperti yang sudah diumumkan, judul presentasi ini adalah The Eucharist Renewed atau Ekaristi diperbaharui. Dan ini adalah presentasi atau pemaparan yang beranjak dari disertasi saya. Bulan Maret tahun yang lalu, saya baru saja diberikan kelulusan oleh para pembimbing saya, mempertahankan disertasi saya, dan disertasi saya berjudul A Renewal Theology of the Eucharist, The Sacramental Process of Search and Counter Transformation, atau teologi pembaruan dari Ekaristi, proses sakramental dari pencarian, perjumpaan, dan transformasi. Apakah proses pencarian, perjumpaan, dan transformasi itu nanti kita akan lihat lagi secara bersama-sama. Dan kita akan berjumpa 3 hari ke depan, malam hari ini dan 2 malam ke depan, dan peta diskusi malam hari ini adalah untuk memberikan paparan tentang teologi Ekaristi Pentakostal. Walaupun mungkin istilah itu agak sebetulnya kurang pas ya, atau merupakan istilah oksimoron istilahnya, karena orang-orang Pentakostal jarang sekali menggunakan istilah Ekaristi. Tetapi ini dalam pemaparan ini saya ingin mencoba juga untuk mengajak teman-teman di kalangan Pentakostal untuk melihat perayaan perjamuan kudus ini lebih dari sekedar perjamuan kudus, tetapi masuk ke dalam pengertian Ekaristi. Lalu besok kita akan melihat kajian teologi Ekaristi ekumenis yang membantu saya untuk bisa mengkonstruksi sebuah teologi pembaruan Ekaristi. Dan akhirnya di hari Jumat yang akan datang, Jumat malam, kita sama-sama akan melihat apa yang saya bentuk, yang saya konstruksikan sebagai teologi pembaruan Ekaristi melalui hasil pembicaraan saya dengan pertama-tama apa yang sudah dibangun oleh teolog-teolog Pentakostal sebelumnya, perbincangan saya dengan lingkungan ekumenis, dan juga pembacaan-pembacaan ulang teks-teks Alkitab untuk mengkonstruksi sebuah teologi Ekaristi pembaruan. Tetapi sebelum kita masuk untuk saya memaparkan teologi Ekaristi Pentakostal, mungkin ada baiknya saya juga berbagi kepada teman-teman kenapa saya lakukan ini. Dan tentu banyak sekali jawaban dari pertanyaan kenapa tersebut, tetapi pada umumnya penelitian ini saya lakukan untuk menjawab pertanyaan pengalaman anugerah apakah yang diberikan Roh Kudus ketika seseorang, pada khususnya seorang Pentakostal, merayakan Ekaristi, merayakan perjamuan kudus. Kita tahu bahwa teologi Pentakosta itu syarat dengan sebuah pencarian pengalaman anugerah. Dan pengalaman anugerah itu kami pahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pengalaman anugerah seperti apa yang diberikan oleh Roh Kudus ketika seseorang itu merayakan Ekaristi. Kenapa secara khususnya seorang Pentakostal? Karena
pengalaman anugerah ini belum terlalu dispesifikasi atau dielaborasi secara eksplisit dalam teologi kami. Ya. Teologi kami masih cukup jauh beranjak di dalam lingkungan pengalaman gereja yang belum verbalisasi, belum diutarakan secara tata bahasa dalam refleksi teologis yang dalam. Gitu. Oleh karena itu, salah satu tujuan adalah untuk memberikan kata-kata kepada pengalaman yang dirasakan oleh seorang Pentakosta. Ya. Seperti saya katakan tadi, karakteristik teologi Pentakosta itu adalah teologi yang menekankan pengalaman Roh Kudus, the experience of the Holy Spirit. Yang tentu yang kami akui itu terjadi secara kolektif, tetapi kita tahu bahwa seringkali pengalaman Roh Kudus ini sering diberikan penekanannya secara individu. Itulah ketidaksehatan pencarian pengalaman ini. Tapi semakin matangnya teologi Pentakosta, semakin mengerti bahwa pengalaman Roh Kudus itu benar-benar absah ketika itu dialami secara kolektif. Dan ketika secara kolektif dialami, maka hasilnya harus ada. Telosnya harus ada outcome-nya. Ya. Tidak hanya berhenti sebagai pengalaman saja, tetapi apa yang dibawa oleh pengalaman tersebut. Ya. Pertanyaan dasar penelitian why tadi itu saya coba dijawab dengan melihat perayaan Ekaristi secara teologis melalui kerangka dan proses spiritualitas Pentakostal di sini yang dikenal dengan istilah search, encounter, transformation. Pencarian, perjumpaan, dan transformasi. Apa sih search, encounter, transformation itu? Ini adalah pemetaan spiritualitas Kristen sebetulnya yang dikembangkan oleh seorang teolog Anglikan karismatik yang menjadi pembimbing doktoral saya, bernama Mark J. Cartledge. Dan dia mengatakan bahwa sebetulnya proses spiritualitas kekristenan itu memiliki 3 komponen. Kenapa dia memetakan secara khusus kepada spiritualitas Pentakostal karismatik? Karena kembali banyak sekali pengalaman-pengalaman rohaniah gerakan Pentakostal karismatik ini belum memiliki tata bahasa, belum memiliki kata-kata untuk memberikan deskripsinya. Oleh karena itu, secara khusus dia menggunakan peta ini untuk mendeskripsikan spiritualitas Pentakostal karismatik. Dan ada proses yang terjadi dalam pengalaman spiritualitas tadi. Pertama-tama ada sebuah proses pencarian ilahi, pencarian hadirat Sang Lian. Dan ketika Sang Lian itu dicari, dalam kesetiaannya Sang Lian itu memberikan perjumpaannya dengan kita. Dan perjumpaan itu tidak berhenti di situ saja, tetapi ternyata perjumpaan itu akan memberikan transformasi kepada image bearer yang mencari dan mengalami perjumpaan dengan Sang Lian tadi. Nah, dia katakan Christian spirituality is a process of searching for God who once encountered effects within the life of the searcher, who is then transformed or renewed in order to continue the journey. Jadi selalu ada dalam seseorang itu yang bagian dari kolektif jemaat Tuhan, itu selalu ada dalam sebuah perjalanan atau ziarah iman. Dan ketika seseorang itu mencari, mengalami perjumpaan, dan ditransformasi, akhirnya seseorang itu secara kolektif bersama-sama dengan jemaat Tuhan diperbaharui untuk terus berjalan dalam ziarah imannya. Nah, oleh karena itu proses ini tidak terjadi hanya satu kali saja, tetapi terus-menerus. Sebuah siklus yang terjadi tanpa akhir yang melibatkan dimensi pribadi dan korporat. Oke, pernyataan tesis saya dalam penelitian ini adalah ketika perayaan Ekaristi ini dilihat menggunakan paradigma search, encounter, transformation, maka ini akan menyuluh atau memberikan sebuah kekayaan informasi yang baru kepada teologi dan spiritualitas Pentakostal,
Dan ini didapati dengan cara pengertian tentang ziarah keselamatan Pentakosta itu diperlebar. Ya. Yang tadinya pengertian keselamatan dan ziarah keselamatan itu hanya dalam dimensi tertentu, ketika kita melihat perayaan Ekaristi, maka pengertian tentang ziarah keselamatan Pentakosta itu akan diperlebar. Dan ini didapati dengan penekanan akan pentingnya peristiwa peringatan atau remembrance yang ditekankan dengan bahasa Pentakostalnya kuasa Roh Kudus. Jadi peringatan itu terjadi secara pneumatologis. Ya. Yang sebetulnya bukanlah sesuatu yang menjadi milik eksklusif orang Pentakostal, karena proses remembrance tadi atau proses peringatan yang terjadi secara pneumatologis itu dikenal dalam istilah gereja dengan sebutan anamnesis. Anamnesis. Anamnesis adalah sebuah peristiwa peringatan yang bukan linear, tetapi yang multidimensional. Itu akan nanti kita dalami kembali apa arti peringatan multidimensional ini ketika kita membahas salah satunya teologi Ekaristi Ortodoks. Lalu, ketika itu terjadi, maka oleh Roh Kudus, gereja akan menerima imajinasi pneumatologis atau pneumatological imagination, yang memampukan gereja untuk mengingat dengan baik karya-karya Kristus. Ini sebetulnya menjadi dasar keimanan kekristenan yang sebetulnya sudah dimulai sejak kita menjadi keturunan dari keimanan Yudaisme, bahkan keimanan bangsa Israel pada awal mulanya. Kita ingat ketika Musa memperingatkan bangsa Israel, yang selalu diminta oleh Musa kepada bangsa Israel ada mengingat apa yang sudah dikerjakan Tuhan Allah mereka. Dan oleh karena itu, di sini juga menggunakan trajektori yang sama. Oleh Roh Kudus, gereja akan menerima imajinasi pneumatologis yang memampukannya untuk mengingat dengan baik karya Kristus. Dan karya Kristus itu perlu diingat dengan penuh imajinasi. Kenapa? Karena melalui imajinasi itulah kita bisa akhirnya memperlebar kembali pengertian tentang ziarah keselamatan tadi. Oke. Kenapa penelitian ini penting? Karena terutama bagi kami dari kalangan Pentakostal, nggak tahu di sini teman-teman ada yang dari kalangan Pentakostal atau tidak, tetapi dalam sejarahnya gerakan Pentakostal ini sangat kurang memperhatikan teologi dan makna spiritualitas perayaan Ekaristi. Kenapa? Karena selama ini teologi dan spiritualitas perayaan Ekaristi yang ada di dalam gereja Pentakostal cenderung copy paste istilahnya. Copy paste dan meminjam dari gerakan-gerakan yang dipinjam dengan tidak dilakukan dengan tidak reflektif, lebih karena pragmatis, dan banyak sekali yang proses peminjaman itu sebetulnya tidak cocok dengan DNA dari teologi pneumatologis Pentakostal. Tetapi karena yang dipinjam itu dianggap sebagai pemahaman Alkitabiah dalam tanda kutip, maka itu menarik bagi orang-orang Pentakostal, pendahulu-pendahulu Pentakostal, karena dalam perkembangannya gerakan Pentakostal ini ingin sekali menjadi gerakan yang mendasarkan teologinya kepada Alkitab. Sesuatu yang tidak buruk, tetapi akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah kecenderungan biblisisme, yang mengambil pemahaman-pemahaman Alkitabiah tanpa refleksi yang dalam. Nah, kecuali relatif baru-baru ini, sebagian besar perhatian yang diberikan pada teologi perjamuan kudus bisa dimasukkan ke dalam pendekatan apologet biblis, seperti saya katakan tadi, biblisis apologetics. Gitu. Alkitab katakan apa, yaitu kita percayai. Alkitab tidak katakan apa-apa, ya berarti itu kita tidak percayai. Pokoknya yang penting apa kata Alkitab lah, gitu. Ya. Tanpa refleksi yang dalam tentang apa yang sebetulnya ingin disampaikan dalam konteks pemaparan Alkitabiah tersebut. Dan kaum Pentakostal seringkali mendefinisikan apa yang mereka percayai tentang Ekaristi dengan menyatakan apa yang
tidak mereka percayai. Apa yang kami percaya tentang Ekaristi? Ya, pokoknya bukan yang dipercaya orang Katolik deh, gitu kan. Ada kecenderungan anti-antian dari dalam tradisi kami. Ya. Itu yang mungkin perlu kami tanggalkan perlahan demi perlahan, karena pendefinisian seperti itu sebetulnya tidak mendefinisikan apa-apa. Ya, pendefinisian dengan negatif ada perlunya, tetapi sebetulnya tidak memberikan definisi apa-apa. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan sebuah metodologi yang menggabungkan proses penggalian atau retrieval dari tradisi-tradisi lama, dari tradisi-tradisi Pentakosta sendiri, melakukan perbandingan atau comparison, dan akhirnya merekonstruksi sebuah teologi. Dan ini berakar kepada proses hermeneutika Pentakostal atau proses penafsiran Pentakostal yang sebetulnya sangat kaya sekali. Tetapi secara teologis mungkin di dalam level grassroots kurang dipahami, sehingga kekayaan yang ada di dalamnya itu tidak bisa memperkaya kehidupan gerejawi. Nah, di dalam teks Community Spirit ini ada dikandung di dalamnya karya Roh Kudus yang memberikan sebuah imajinasi, pneumatological imagination, yang akhirnya melihat bahwa teks itu selalu dimengerti dalam konteks komunitas. Teks itu tidak dimengerti dalam konteks individual. Tetapi yang menarik adalah inherent di dalam proses hermeneutika ini diakui bahwa komunitas itu tidak kaku, tetapi komunitas itu justru sangat fluid. Yang tadinya mungkin tidak menjadi bagian dari komunitas, tetapi karena ada imajinasi Roh Kudus, ternyata orang yang asing tadi, yang stranger tadi, yang other tadi, bisa diikutkan dalam pengertian satu komunitas dengan kita sama-sama. Gitu. Jadi karena fluiditas pengertian komunitas itu, komunitas yang di dalam tanda kutip Pentakostal itu bisa semakin luas. Bukan berarti orang-orang tersebut menjadi anggota sinode Pentakostal, tetapi karena roh Pentakostal, roh yang diberikan oleh imajinasi yang diberikan oleh Roh Kudus, maka pengertian komunitas itu bisa menjadi sangat cair, sangat fluid. Dan sebetulnya pengertian fluiditas ini bisa dibawa kemana-mana. Itu mungkin salah satu yang menjadi keinginan saya untuk merambah hal-hal yang lain tentang yang mungkin bisa memberikan ruang untuk berbicara dengan orang-orang yang lain. Nah, dalam konteks ini, akhirnya fluiditas ini bisa memberikan kemampuan untuk menginkorporasi cara-cara tradisi lain membaca teks. Baik itu teks kitab suci atau teks-teks refleksi tentang kitab suci. Kira-kira begitu. Tentu teks Community Spirit ini baru saya bahas secara singkat, tapi akan kita bahas lagi dengan lebih dalam di hari ketiga ketika saya memaparkan dengan jelas konstruksi yang saya berikan tentang teologi pembaruan Ekaristi ini. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji teologi Ekaristi Pentakostal yang sudah ada, yang sebelum saya melakukan penelitian sudah dituangkan dalam tulisan-tulisan. Ada dua polarisasi kira-kira, ada dua kubu. Ya. Saya tidak mengatakan ini berlawanan, tetapi kira-kira ada dua pengelompokan yang saya ingin lakukan. Pertama adalah kelompok teologi yang tertuang dalam teologi sistematika yang dikeluarkan oleh sinode-sinode Pentakostal. Dan sini hanya dua sinode yang mewakilkan. Tentu banyak sekali sinode-sinode Pentakostal, tetapi saya pikir inilah kedua sinode yang cukup besar, yang terbesar yang ada di dunia ini, yaitu Assemblies of God, yang di Indonesianya dikenal dengan Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Lalu Church of God, di sini Church of God secara khusus adalah Church of God Tennessee, yang di sini berafiliasi dengan Gereja Bethel Indonesia. Walaupun mereka tidak memiliki keterkaitan historis, tetapi saya lupa persisnya beberapa puluh tahun yang lalu mereka mengadakan kerjasama sehingga Church of God Cleveland, Tennessee itu memiliki tali persaudaraan dengan Gereja Bethel Indonesia. Bahkan
mereka menggunakan istilah bishop dalam kepemimpinannya. Bahkan ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia adalah salah satu bishop internasional yang duduk di dalam kepemimpinan Church of God International. Ya. Dan kita lihat akan ada beberapa karya teologi sistematika dari sinode dua sinode ini. Lalu saya juga akan mengupas pemikiran-pemikiran teolog Pentakosta yang sudah tertuang secara kontemporer. Dan di sini saya mohon maaf kepada teman-teman dan saudara-saudari saya yang wanita, karena di dalam ketika saya menulis disertasi ini, dan saya menulis disertasi ini di Indonesia, sumber-sumber yang ditulis tentang Ekaristi oleh karya-karya teolog Pentakostal saat itu belum saya temukan, dan juga terlambat saya temukan, sehingga ada istilah a good dissertation is a finished dissertation. Jadi saya harus menyelesaikannya. Jadi utang saya kepada teman-teman di sini yang wanita adalah juga sebetulnya ketika kalau saya mau mengembangkan pemikiran ini adalah untuk menginkorporasi juga pemikiran-pemikiran teolog Pentakostal wanita. Ya, tetapi ini belum terrefleksikan di karya ini. Jadi saya mohon maaf. Ada 5 ya yang saya engage di sini. Daniel Tomberlin saya tidak engage. Ada 5. Kenneth Archer, Simon Chen, Chris Green, Christopher Stevenson, dan Wolfgang van Dijk. Pada saat terakhir, untuk presentasi ini, saya tinggalkan Daniel Tomberlin karena apa yang dia sampaikan di sini kebanyakan pengulangan apa yang sudah disampaikan oleh teolog lainnya. Oke, baik. Sebagai awalan, mungkin saya sudah katakan tadi, tetapi perlu diketahui bahwa praksis Pentakosta itu bersifat sakramental secara DNA-nya, secara naturnya, secara inherentnya. Contohnya misalnya dalam mendoakan seseorang, seorang Pentakosta itu pasti secara reflektif akan menumpangkan tangannya. Kenapa? Apakah tangannya ada kuasa yang mengalir atau gimana? Enggak, kan? Tetapi dipahami bahwa ada sesuatu yang terjadi, sesuatu peristiwa anugerah yang terjadi ketika saya ditumpangi tangan oleh Pak Dimas ketika dia mendoakan saya. Itu pemahaman Pentakostal. Dan pemahaman itu sebetulnya adalah pemahaman sakramental. Bahwa anugerah itu bisa dimediasi oleh sesuatu yang menubuh. Dan praksis Pentakosta diketahui bersifat sakramental. Bahkan kita tahu bahwa kadang-kadang ini dibawa cukup jauh dan cukup kontroversial. Misalnya sapu tangan dari seorang pendeta, ya, atau mungkin ada yang kontroversial juga dulu sempat hal-hal yang digunakan sebagai penyalur karunia tersebut, yang tentu bisa dipertanyakan. Tetapi itu tidak memungkiri bahwa praksis Pentakosta itu diketahui bersifat sakramental. Tetapi sifat sakramentalitas ini belum keluar secara eksplisit dalam grammar atau tata bahasa teologisnya. Dan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya teologi ekaristi secara khusus dan secara luas, tidak adanya eklesiologi Pentakostal yang matang. Dan keterbelakangan ini terlihat bagaimana ekaristi itu tidak memiliki tempat penting dalam kehidupan peribadatan kebanyakan gereja Pentakosta. Seringkali perayaan ekaristi ini menjadi appendix, sekedar dilakukan 1 bulan sekali sebagai tambahan kepada ibadah yang sudah berlangsung, sebagai tambahan kepada liturgi yang sudah berlangsung. Nah, tujuan kajian ini pertama-tama adalah untuk menganalisa teologi ekaristi Pentakosta. Lalu, karena saya ingin melihat bagaimana search and counter transformation itu bisa memberikan sebuah wacana baru kepada teologi Pentakosta, melihat apakah dan bagaimana bahasa dan konsep dari teologi-teologi yang sudah ada ini sudah bisa dipetakan, paling tidak secara implisit dalam lintasan pencarian, pertemuan, dan perubahan tadi atau transformasi tadi, search and counter transformation. Yang sudah saya katakan yang dikembangkan oleh teolog Anglikan karismatik bernama Mark J. Cartledge.
Oke, saya masuk kepada apa yang dituangkan oleh seseorang yang bernama Meyer Pearlman. Dia adalah teolog Assemblies of God di abad 20-an. Dan karya ini adalah karya pertama teologi sistematika Assemblies of God. Ya. Judul dari bukunya adalah Knowing the Doctrines of the Bible. Ya. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini teologi sistematika itu selalu dikaitkan dengan doktrin Alkitab. Ya. Dan tentu ini dari semangat ingin setia kepada hal-hal yang Alkitabiah, tetapi nanti kita juga akan lihat bahwa ternyata ketika kita terlalu mutlak ingin mengupas doktrin hanya dari Alkitab, maka sebagai karya sistematika, karya ini juga akan menjadi karya yang kurang dalam atau kurang lengkap. Nah, terbit di awal abad 20, karya teologi ini adalah karya yang paling awal diterbitkan di lingkungan Assemblies of God. Dan diskusi tentang Ekaristi berada dalam bab yang berjudul The Church, ya, gereja, dan dalam sub bagian The Ordinances of the Church, ordinansi dari gereja. Kalau teman-teman sudah cukup familiar dengan bahasa-bahasa gereja Pentakostal, sebetulnya gereja Pentakostal itu jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan istilah sakramen, tetapi menggunakan istilah ordinansi. Ordinance. Kenapa? Ordinansi itu dipahami sebagai sesuatu yang di-order atau diperintahkan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus dan membaptis. Jadi pada umumnya gereja-gereja Pentakosta hanya menganut dua ordinances, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah, kenapa kok perintah Yesus untuk mencuci dan membasuh kaki nggak dilakukan? Ya mungkin agak segen gitu, karena repot. Jadi sebetulnya tidak murni melakukan ordinances juga, tetapi coba ada pilih-pilihnya juga gitu, dalam mengatakan ini ordinances gitu. Tapi itulah, dari semangat ingin setia kepada Alkitab dan ingin setia kepada perintah Yesus, maka kata yang digunakan adalah ordinances atau ordinansi. Dan karya ini dibuka dengan pernyataan bahwa kekristenan perjanjian baru itu bukanlah agama yang ritualistik. Wah. Kenapa? Karena di dalam jati dirinya adalah hubungan langsung manusia dengan Allah melalui Roh. Jadi langsung dipagari dengan sebuah postur yang anti ritualistik. Itu yang diungkapkan oleh Meyer Pearlman. Tetapi lucunya beberapa kalimat kemudian dia menyebut bahwa baptisan itu adalah sebagai ritus untuk masuk ke dalam gereja Kristen. Dan Ekaristi disebut sebagai ritus dari persekutuan atau komuni. Nah, tapi kok gimana ini ada dua ritus, tetapi kekristenan perjanjian baru itu bukan agama yang mementingkan ritus atau ritual. Sebuah kontradiktif sebetulnya, sebuah hal yang kontradiktif yang diungkapkan di buku ini. Nah, penyalahartian ritual dan ritus ini sering terjadi di kalangan Pentakosta klasik. Mungkin juga karena cukup besar diinformasikan oleh sebuah postur yang anti Katolik, anti tradisi, anti ini, anti ini. Dianggap bahwa ritual atau ritus itu adalah sesuatu yang mati, sesuatu yang nggak berarti, sesuatu yang nggak alkitabiah, sesuatu yang nggak rohani, agama yang hanya mekanistis aja. Itu yang sering menjadi pemahaman. Padahal itu adalah penyalahpahaman dari arti ritual dan ritus. Dalam pemaparannya tentang perjamuan kudus atau Ekaristi, Pearlman mengatakan bahwa Ekaristi itu mengandung 5 keynotes. Pertama adalah peristiwa komemoratif, peristiwa peringatan akan pengorbanan yang dilakukan Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu keynote pertama, komemoratif. Lalu kedua, sacred object lesson. Teman-teman yang pernah dengar pendeta-pendeta Pentakosta yang berbahasa Inggris
atau yang tumbuh besar dalam kalangan Pentakosta mungkin pernah dengar istilah object lesson, atau pembelajaran objektif gitu. Dan di sini pembelajaran objektif yang kudus gitu ya. Jadi Ekaristi ini adalah sebuah object lesson saja untuk menunjuk kepada dua aspek kehidupan Kristus, yaitu inkarnasi dan penebusannya. Tujuannya untuk mengajarkan sesuatu melalui sesuatu yang objektif, sesuatu objek, sesuatu yang tangible, yang bisa dipegang. Sacred object lesson. Lalu ketiga, inspiration. Melalui iman, roti dan anggur memberikan privilege untuk kita mengambil bagian dalam kodrat Kristus dan membawa kita ke dalam persekutuan dengannya. Inspiration. Jadi ketika kita menerima roti dan anggur, kita diberikan inspirasi. Inspirasi yang terjadi bagaimana? Tidak ada penjelasannya. Sebatas inspirasi saja. Lalu keempat, assurance, jaminan. Kenapa? Karena perjanjian yang dimeteraikan dalam darah Kristus memberikan jaminan ilahi. Di sini mengacu kepada bahwa di agama Yahudi lama itu perjanjian yang memiliki bobot yang sangat besar adalah perjanjian yang dimateraikan dengan darah. Oleh karena itu, darah Kristus itu memberikan sebuah janji ilahi, divine guarantee, tentang keseriusan Tuhan untuk memegang dan menggenapi janjinya. Lalu terakhir, keynote terakhir ada responsibility. Perlman mengatakan bahwa ketika Paulus bertanya tentang kepatutan kita untuk menerima, dan lucunya dia menggunakan istilah sacramental worthiness, sebuah terminologi yang cukup menarik bagi orang Pentakosta, karena sebetulnya saya katakan tadi orang Pentakosta yang klasik itu kurang suka menggunakan kata sakramental, tetapi di sini menggunakan kata sacramental worthiness untuk mengungkapkan apa yang Paulus katakan, kalau kamu terima kamu harus layak, bahwa di sini Paulus itu tidak berbicara tentang ketidakpatutan seseorang, karena tidak ada seseorang pun yang patut menerima menurut Perlman, tetapi yang dimaksud Paulus di sini adalah ketidakpatutan melalui tindakan seseorang yang akhirnya menghambat dia untuk bisa menerima Ekaristi dengan kesadaran yang bersih. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, itu yang dikatakan oleh Perlman. Tetapi sebetulnya analisa seperti ini lebih diinformasikan oleh pengertian klasik Pentakosta tentang kekudusan. Bagaimana misalnya penggunaan alkohol atau kehidupan misalnya nonton bioskop atau berdansa itu dilihat sebagai kelakuan-kelakuan yang tidak bertanggung jawab, yang dilihat secara sebagai perbuatan-perbuatan tidak kudus, yang akhirnya membuat seseorang itu tidak patut untuk menerima. Kenapa? Karena dia masih membuka dirinya kepada keberdosaan. Itu kira-kira. Oke. Nah, karya teologi sistematika Assemblies of God yang kedua adalah karya seorang teolog yang cukup terkenal di kalangan Assemblies of God bernama William Menzies. Dan kembali di sini judulnya adalah Bible Doctrines, a Pentecostal Perspective. Doktrin Alkitab, perspektif Pentakosta. Kalau tadi kita lihat sebelumnya Knowing the Doctrines of the Bible, ini sekarang Bible Doctrines, doktrin Alkitab. Jadi harus syarat dengan Alkitabiahnya. Nah, yang menjadi karya dari William Menzies ini sebenarnya adalah eksposisi dari doktrin Assemblies of God Amerika yang dikenal dengan 16 Statements of Fundamental Truth. Di sini teman-teman nanti bisa melihat sendiri, karena ini adalah link hidup untuk bisa lihat apa sih yang diungkapkan oleh 16 Fundamental Truth. Itu ada 16 poin yang menjadi kepercayaan Assemblies of God USA.
yang cukup berbeda dengan gereja sidang-sidang jemaat Allah, karena gereja sidang-sidang jemaat Allah mengadopsi 11 pengakuan iman. Ya. Yang bagi saya sebagai seorang teolog Pentakosta dan juga pendeta Pentakostal, pendeta GSCA, memberikan fleksibilitas untuk bisa berkonstruksi, ya, tanpa harus dianggap sesat, gitu katanya. Nah, karya ini dianggap sebagai de facto teologi resmi, teologi sistematika resmi dari Assemblies of God USA. Ya. Tiap pendeta Assemblies of God di Amerika pasti punya volume ini, Bible Doctrines, Pentecostal Perspective. Ya. Dan sama seperti Perman, Menzies juga menekankan bahwa kekristenan itu, terutama kekristenan Assemblies of God, itu adalah non-ritualistik dan non-sakramentalistik. Kenapa? Karena kedua hal tersebut itu tidak sejalan dengan kekristenan yang alkitabiah. Wah. Itu langsung memagar-magari, ya. Sakramental di dalam pandangannya itu bukanlah bentuk dari kekristenan yang alkitabiah, karena adalah sebuah kepercayaan bahwa anugerah itu bisa dimediasi atau diberikan oleh ritual-ritual tertentu kepada orang yang mempraktekkan ritual tersebut. Dan ini mengatakan, ya kalau bisa hanya itu berarti jalanin aja ritualnya tanpa harus ada iman. Dan ini bertolak belakang dengan kepercayaan bahwa imanlah yang memungkinkan adanya anugerah itu dialami oleh seseorang. Nah, baptisan dan ekaristi hanyalah ritual peringatan, a remembrance ritual, dan tidak memiliki arti penyelamatan apa-apa. Karena satu-satunya manfaat yang diberikan tindakan ini adalah masalah hati. It's a matter of the heart. It's a matter of the heart. Hanya memberikan sesuatu ke dalam hati kita. Oleh karena itu, pemahaman sakramentalitas baptisan Katolik Roma misalnya, yang ketika air itu memberikan sebuah karya anugerah, itu ditolak mentah-mentah oleh pemahaman klasik Pentakosta Assemblies of God. Dan sebagai perayaan yang ditetapkan oleh Kristus, ekaristi ini menggantikan Passover yang kita dapati dalam Old Covenant. Dalam perayaan ini ada 4 nilai yang terhubung ke masa lampau, in relation to the past. Jadi menekankan pemahaman memorialisme yang ketat. Apa sih memorialisme itu? Akan kita lihat nanti ketika saya membahas teologi ekaristi ekumenis, ketika kita melihat apa yang dipaparkan oleh seorang teolog masa reformasi yang bernama Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli mengatakan bahwa elemen-elemen itu tidak memberikan apa-apa, hanya membawa kita kepada peringatan secara historis ke belakang. Memorialisme, itu kira-kira begitu. Dan nilai pertama itu adalah yang pertama komemoratif, mirip seperti perumpamaan sebelumnya. Tetapi komemoratif ini juga memiliki sub-nilai. Yang pertama adalah instruktif, karena ekaristi ini adalah object lesson. Kembali, object lesson itu adalah bahasa yang cukup familiar di dalam kalangan Assemblies of God. Object lesson. Dan kedua, ekaristi ini sebagai komemoratif memberikan inspirasi, karena mengingatkan kenyataan atau realita yang diterima oleh orang beriman, partisipan dalam perayaan ekaristi ini melalui imannya. Menzies sebetulnya merekomendasi agar perayaan ini dilakukan sebaik-baiknya, agar orang percaya ini bisa mengidentifikasikan dirinya dengan Kristus, tetapi bertujuan untuk mengingatkan dia bahwa Kristus telah mati dan bangkit kembali. Hanya untuk sebagai itu saja. Lalu kedua, nilai kedua adalah thanksgiving. Seperti arti dari kata
ekaristi sendiri, Eucharisteo, ya, I give thanks. Perayaan ini secara esensial adalah sebuah jamuan ucap syukur yang memberikan sebuah opportunity atau kesempatan untuk jemaat mengekspresikan rasa syukurnya kepada Yesus dan kepada pengorbanannya, dan juga membuka pintu untuk bisa mengalami koinonia atau persekutuan dengan Tuhan yang adalah yang menjamu perayaan ini, dan juga bersama-sama dengan sesama orang percaya. Lalu ketiga, nilai ekaristi ini adalah sebuah proklamasi, karena ini adalah sebuah event atau peristiwa yang memproklamasikan perjanjian baru atau New Covenant yang dibawa oleh Kristus. Dan dengan merayakannya, orang percaya akan membuat sebuah deklarasi tentang the Lordship of Jesus, atau keilahian dan ketuhanan Yesus, dan bahwa dalam pengakuan tersebut, dalam deklarasi tersebut, kehidupan mereka juga sudah diberikan sebuah purpose atau tujuan, yaitu untuk mengikuti dan mematuhi Dia dengan kerelaannya untuk memikul salib, dan tentu membawa kabar baik dalam The Great Commission. Lalu terakhir, keempat adalah responsibility, bahwa ketika Paulus kembali mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Paulus di 1 Korintus, ketika Paulus memperingatkan gereja Korintus bahwa orang-orang tidak bisa menerima perjamuan kudus ini dalam dalam sebuah status yang tidak layak. Tidak layak ini lebih ditekankan kepada pemendaman dosa, pemendaman amarah, kedagingan, dan hal-hal yang lain yang bisa mengganggu kesiapan kita untuk menerima anugerah. Lucunya dikatakan bahwa melalui perayaan ini seseorang itu bisa menerima anugerah. Tetapi sebetulnya secara teologis hal itu ditolak. Jadi kembali seperti yang katakan, ada sebuah pertolak belakangan dalam pemahaman yang digarisbawahi. Oke, sekarang kita masuk ke teologi sistematika yang diberikan oleh teolog Church of God bernama Raymond M. Pruitt. Dan judul bukunya adalah Fundamentals of the Faith, dasar-dasar iman. Dasar-dasar iman. Di sini Pruitt mengatakan bahwa tanda dan simbol itu diberikan kepada kita, yang dibuat oleh sebagai gambar dan rupa Allah, karena dalam koinonia kita dengan Tuhan, kita tetap tidak memiliki kemampuan untuk mendeskripsikannya, memberikan perkataan-perkataan yang cukup untuk menerangkan natur dari persekutuan yang kita miliki dengan Tuhan. Oleh karena itu, diberikanlah oleh Tuhan tanda dan simbol untuk bisa mendeskripsikan apa yang tidak bisa dideskripsikan dengan bahasa. Nah, Pruitt langsung dengan cepat mengatakan bahwa tanda dan simbol ini tidak memberikan anugerah apa-apa dan dengan sendirinya, tetapi dia mengekspresikan keluar apa yang sudah terjadi di dalam diri kita. Jadi fungsi ordinasi ini adalah untuk mengekspresikan keluar apa yang kita miliki di dalam, inwardly, tentang hubungan kita dengan Kristus. Jadi seringkali dalam peristiwa baptisan Assemblies of God itu mengatakan bahwa baptisan itu adalah kesaksian kita yang pertama. Kesaksian kita pertama kepada dunia untuk menyaksikan apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita, di dalam hati kita, tentang keselamatan yang sudah kita terima di dalam pribadi kita melalui Kristus. Dan itu diekspresikan secara outwardly dalam baptisan. Sama juga dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus menandakan partisipasi orang percaya dalam kehidupan dan kematian Kristus.
Nah, lucunya partisipasi itu terjadi ketika orang percaya menerima dan memakan Kristus. Ketika mereka memakan daging dan meminum darahnya dalam tanda kutip. Ya. Secara figuratif tentunya, karena memakan daging dan meminum darahnya itu benar-benar tidak dipercayai secara harfiah, ya, secara figuratif. Tetapi tidak diperjelas bagaimana proses makan dan minum itu terjadi ketika kita memakan Kristus. Ya. Lalu mengambil sikap tegas dalam hal mengambil bagian secara tidak layak. Pruitt mengatakan bahwa mereka yang melakukannya akan bersalah dan berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Ya. Dan mungkin alih-alih bisa akan menjadi sakit dan bahkan mati ketika kita menerima dengan tidak layak. Jadi sebetulnya di dalam sejarah Pentakosta banyak juga orang-orang yang takut sebetulnya menerima perjamuan kudus karena hal itu. Karena ketika kita tidak bisa melihat diri kita sebagai layak, akhirnya kita tidak terima karena takut, akhirnya jadi sakit atau mati. Perayaan yang sebetulnya redemptif sangat disayangkan menjadi perayaan yang akhirnya menjadi yang opresif. Karena apa? Karena niat yang sebetulnya luhur ingin menjaga kekudusan. Oke, berikutnya karya yang ditulis oleh French L. Arrington. Ini Dr. Arrington ini masih hidup dan masih berkarya di Pentecostal Theological Seminary di Cleveland, Tennessee. Dan Christian Doctrine of Pentecostal Perspective ini adalah karya de facto resmi dari Church of God Tennessee, dan banyak sekali teman-teman Pentakosta yang juga memiliki karyanya ini. Ya. Dikatakan the ordinances, ordinansi itu yaitu adalah baptisan dan perjamuan kudus, bukan sekedar seremoni, tetapi adalah sarana persekutuan yang nyata dengan Tuhan untuk dan memberi anugerah yang menguatkan, strengthening grace. Bagaimana strengthening grace itu diberikan tidak diperjelas. Ya. Tetapi dengan mengatakan bahwa perayaan itu adalah ordinansi, Arrington menegaskan bahwa kedua perayaan itu, baptisan dan perjamuan kudus, tidak hanya sekedar seremonial. Tidak hanya sekedar seremonial. Sebuah peristiwa penyembahan di dalam pandangan French Arrington masuk ke kategori ordinansi jika peristiwa tersebut memenuhi 3 kategori yang dia berikan. Ya. Memenuhi 3 kategori, yaitu peristiwa di mana Yesus sendiri yang memerintahkan. Ya. It is instituted by Christ. Maka itulah disebut sebagai ordinansi, ordinance. Diperintahkan oleh Yesus, lakukanlah. Gitu ya. Lalu hal tersebut berhubungan dengan pengorbanan dan kematiannya. Ya. Ini sangat penting sekali dengan etos dari teologi Pentakosta. Ya. Seorang teolog Pentakosta yang kita akan bahas nanti bernama Chris E.W. Green, salah satu dari external reader dissertation committee saya, pernah mengatakan bahwa teologi Pentakosta itu bisa secara umum, ya, di dalam level grassroots bisa dikatakan sebagai mistisisme kedarahan Yesus, ya. Blood mysticism. Karena itu yang selalu diulang-ulang, darah Yesus berhubungan dengan pengorbanan yang sudah kau lakukan dalam kayu salib, kayak gitu-gitulah. Itu sering kali diulang-ulang dalam kosakata Pentakosta. Ya. Karena itu ordinansi itu bisa dikatakan sebuah peristiwa penyembahan itu masuk kategori ordinansi jika berhubungan dengan pengorbanan dan kematian Yesus. Yang diperagakan kembali atau reenacted dalam peristiwa kehidupan gereja. Kenapa? Karena menurut Arrington, tindakan penyembahan ini walaupun tidak secara absolut esensial terhadap keselamatan, tetapi membantu menciptakan iman. Ya, membantu menciptakan iman, dan walaupun mereka iman itu sudah menjadi prerequisite dari hal tersebut, tetapi peristiwa tersebut juga akan menguatkan iman, menciptakan iman itu kembali. Ya.
dan menciptakan iman itu dengan sebuah tindakan yang sebetulnya ada respons terhadap iman yang terjadi dalam hati kita, inward faith kita. French Arrington membahas juga tentang pengertiannya tentang remembrance. Ya. Seperti saya katakan di awal, bahwa peristiwa remembrance inilah sebetulnya yang membantu kita untuk memberikan sebuah imajinasi pneumatologis untuk bisa mengingat karya-karya Kristus. Ya. Tetapi di sini pengertian remembrance dari Arrington itu cukup vague, tidak jelas gitu ya. Pada satu sisi dia tetap memegang strict memorialist understanding of anamnesis. Jadi hanya mengingat sesuatu yang masa lampau. Jadi peristiwa peringatan ini hanya untuk membawa kita mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Kristus untuk keselamatan kita. Tetapi di satu sisi yang lain, dia juga mengatakan bahwa kata anamnesis ini begitu powerful karena anamnesis ini membawa berkat Kristus dan berkat kematiannya yang terjadi di masa lampau ke masa yang sekarang. Dan mirip seperti karya-karya sistematika yang lama pada era ini, bagaimana hal tersebut itu terjadi secara pneumatologis tidak bisa dijawab oleh Arrington. Tidak ada pemaparannya. Berkat-berkat Kristus dalam Ekaristi itu hanya dikatakan akan membawa kita pada ucapan syukur karena kita menerima pembebasan yang diberikan kepada kita melalui salib Kristus. Dan akhirnya kita bisa mempersembahkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, yaitu Ekaristeo. Agar Ekaristi dapat dirayakan dengan tepat, maka penerima itu dituntut untuk memiliki iman. Nah, kesimpulan umum tentang teologi sistematika sinodal yang sudah kita lihat. Pertama-tama, karya-karya ini lebih berfokus kepada penguraian posisi doktrinal mereka. Alhasil bahasa teologisnya itu sangat kurang untuk menjelaskan praksis sakramental yang sudah ada di dalam DNA Pentekostalisme itu sendiri. Tetapi ini juga bisa disadari dan diterima karena pada masa yang lampau itu, sekitar 50 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, sampai 50 tahun yang lalu, teolog-teolog Pentakosta yang mencoba untuk kreatif itu sering mendapat masalah dengan organisasi, dengan sinode. Bisa dicap liberal, bisa dicap meninggalkan otoritas Alkitab dan sebagainya. Dan itu kan adalah sesuatu stigma-stigma yang ditakuti oleh seseorang pada masa yang itu, pada masa yang lampau. Mungkin stigma itu tidak menakutkan lagi di zaman yang sekarang, karena kita bisa berargumentasi tentang siapa yang Alkitabiah, siapa yang tidak, gitu ya. Tetapi ketika ada sebuah magisterium yang mengatakan kamu liberal, ya tentu itu menjadi sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang yang mencoba untuk kreatif. Dan dalam tradisi konservatif selalu ada ketegangan antara teologi yang benar atau correct dengan teologi yang kreatif. Dan yang sering terjadi adalah kita melihat bahwa yang diutamakan itu yang benar, dalam tanda kutip. Sehingga yang kreatif itu akhirnya dikesampingkan. Diakui dalam tradisi gereja, termasuk tradisi Pentakosta, seringkali teolognya yang paling mumpuni, paling terampil, bukan menjadi orang-orang yang membuat keputusan gerejawi tentang isi pengejaran resminya. Tidak hanya terjadi di tradisi Pentakosta, tetapi juga di banyak tradisi-tradisi bahwa teolog yang justru bahkan diakui di mana-mana secara ekumenis tidak menjadi orang-orang yang membuat keputusan secara gerejawi di dalam pengejaran resminya. Ada gap yang cukup jauh antara pemahaman sinodal dengan pemahaman yang sudah digumuli oleh teolog-teolog yang menjadi bagian sinodal-sinodal tersebut. Dan sistematika sinodal ini sangat eksklusif karena tidak
Hampir tidak ada engagement dengan karya-karya sistematika sebelumnya. Kita mungkin tidak akan jumpai nama Agustinus, kita jumpai di karya-karya tersebut. Bahkan boro-boro Agustinus Paul Tillich misalnya mungkin tidak akan disebut sama sekali. Kenapa? Karena pasti Paul Tillich dianggap sebagai orang yang liberal dan seterusnya dan seterusnya. Dan menyangkut search and counter transformation, dalam hal ini kita tidak bisa memetakan apa yang mereka paparkan di dalam paradigma search and counter transformation tersebut. Ekaristi dilihat hanya sebagai tata cara yang harus diikuti untuk menaati Tuhan. Sekedar itu saja. Ordinansi. Saya mau taat sama Tuhan, ya udah saya mempraktekkan ekaristi. Teologi yang dirangkai tidak banyak memberi penjelasan kecuali beberapa referensi Alkitabiah tentang apakah ada sesuatu yang lebih dalam perayaan ini daripada sekedar mengingat kembali peristiwa-peristiwa masa lalu. Oleh karena itu cukup sulit untuk dipetakan dalam proses pencarian, perjumpaan, dan perubahan atau transformasi. Nah, kalaupun secara implisit ada, bagaimana ini terjadi itu tidak dijelaskan. Dan terakhir, bagaimana dan apa peran Roh Kudus atau pneumatologi dalam perayaan Ekaristi tidak diberikan penjelasannya. Padahal kita tahu bahwa gerakan Pentakosta itu adalah gerakan yang harusnya ngeroh, gitu ya. Tetapi dalam tata bahasanya, gerakan ngeroh ini tidak bisa diuraikan. Gitu. Oke, sekarang masuk ke dalam diskusi kontemporer tentang Ekaristi oleh teolog-teolog Pentakosta. Di sini ada 5, Kenneth Archer, Simon Chen, Chris Green, Chris Stevenson, dan Wolfgang Van Dijk. Ya. Kita mulai dulu dengan Kenneth Archer. Kenneth Archer ini sebetulnya adalah seorang biblical theologian, ya, tetapi memberikan pemikiran hermeneutika. Bagaimana kita menafsirkan, membaca secara teologis apa yang terjadi. Jadi bukan hanya membaca teks Alkitab, tetapi membaca secara teologis dan memberikan tafsiran hermeneutika. Dia profesor teologi di Southeastern University. Southeastern University adalah universitas yang dimiliki oleh Assemblies of God USA. Namun dia berlatar belakang Church of God Tennessee. Dan di awal milenia dia menulis sebuah makalah yang cukup berpengaruh berjudul Nourishment for Our Journey: The Pentecostal Via Salutis and Sacramental Ordinances. Dia menekankan pentingnya merangkul bahasa metafora. Orang-orang Pentakostal terlalu tenggelam dalam bahasa literal, ya, sehingga terperangkap dalam kekakuan fundamentalisme yang tidak sejalan dengan DNA Pentakostalisme itu sendiri. Nah, menekankan pentingnya merangkul bahasa Pentakostal, bahasa metaforikal, Archer mengatakan bahwa sangat normal bahwa Roh Kudus itu menggunakan apa yang dinyatakan secara metafora melalui sakramen agar Roh itu bisa bekerja secara redemptif dalam kehidupan kita dengan cara memperkuat komunitas dalam ziarahnya, dalam ziarah keselamatannya atau via salutisnya. Oleh karena itu membentuk ulang secara terus-menerus identitas Pentakosta sebagai kaum eskatologis Tuhan. Kaum eskatologis di sini diartikan sebagai kaum yang memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu akan memberikan dan menggenapi janjinya. Dia menunjukkan bahwa seringkali ada paradoks dalam pemikiran teologis Pentakostal tentang Ekaristi. Seperti saya katakan tadi, orang Pentakostal itu sering sekali strictly memorial, hanya mengingat sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tapi dalam tata bahasanya. Tetapi dalam pengutaran pengalamannya, orang Pentakostal akan mengakui bahwa ada perjumpaan dengan Sang Ilahi yang dialaminya ketika beribadah. Jadi ada paradoks dalam pemikiran teologis tentang Ekaristi, bahkan tentang teologi-teologi lainnya. Dan ini mengatakan bahwa
the reduction of the Eucharist to a mere memorial and cognitive rite, itu hanya di benak kita saja, akan mengurangi atau membatasi kemampuan komunitas untuk bisa merasakan atau menyadari kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Ketika hal itu hanya kita coba cerna dengan intelek kita, maka pengalaman itu akan mengalami kekurangan. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan Sang Lian, kita berhadapan dengan sebuah misteri yang tidak bisa dicerna dengan intelek kita saja. Nah, itulah mengapa dia mengatakan sakramen memiliki peran yang besar dalam perjalanan keselamatan orang percaya, dalam via salutis. Sakramen di sini bertindak sebagai tanda yang membawa orang lebih dekat kepada karya penyelamatan Yesus dengan membawa kasih karunia yang transformatif atau transformative grace. Dan karunia transformatif tersebut adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan di sini sakramen adalah kerangka kerja bagi Roh Kudus untuk menjaga komunitas bisa tetap di dalam jalan yang benar, dalam ziarah imannya, dalam via salutisnya. Dan hidup dalam Kristus itu bukan hanya tentang keselamatan, tetapi tentang perjalanan partisipasi dalam kehidupan ilahi. Oleh karena itu, dia katakan sakramen adalah kebutuhan mutlak untuk melanjutkan perjalanan keselamatan itu. Makanya dia katakan Ekaristi itu adalah sustaining nourishment, makanan yang menopang kita dalam perjalanan keselamatan kita. Sesuatu yang mungkin memberikan koreksi kepada pemahaman secara awal, kepada pemahaman perayaan Pentakostal, perayaan Ekaristi Pentakostal, karena seringkali perayaan Ekaristi itu hanya diartikan sebagai perayaan khusus, bukan sebagai sustaining nourishment, yang memberikan kita makanan untuk bisa melanjutkan perjalanan kita. Dan tentu ketika kita memerlukan sesuatu yang menopang, kita harus memakan terus-menerus. Bukan seperti perayaan ulang tahun yang hanya dilakukan 1 tahun sekali, atau perayaan ulang tahun pernikahan yang 1 tahun sekali. Seringkali disalahartikan seperti itu. Nah, di sini Archer mengatakan bahwa pengertian seperti itu kurang tepat karena Ekaristi adalah makanan yang menopang. Gizi kita, gizi untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, meskipun tidak dipetakan secara eksplisit dalam pemikirannya, cara Archer melihat sakramen, dalam pendapat saya sudah bisa dikatakan sebuah proses search and counter transformation. Dan ini dilihat dari penekanan-penekanan pentingnya melepaskan sikap literalisme sebagai cara merangkul bahasa metafora yang diperlukan untuk pengembangan pneumatologi dari gerakan Pentakosta. Dan Pentakostalisme sendiri melihat bahwa kebenaran itu bukan didapati dengan secara intelektual dan proposisional saja, tetapi lebih penting juga secara afektif melalui perasaan kita. Ya, tentu kita tahu bahwa kadang-kadang perasaan ini akhirnya mendominasi tanpa ada refleksi yang kuat. Tetapi harus sebetulnya intelektual dan afektif itu harus saling berkelindan, harus saling merangkul satu sama lain, dan disitulah terjadi sebuah refleksi teologis yang dalam dan sehat. Oke. Sekarang masuk ke apa yang disampaikan oleh seorang teolog Assemblies of God dari Singapura, ya, dari regional kita. Ya, dia adalah Profesor Emeritus Trinity Theological College di Singapura bernama Profesor Chan. Ada sebuah kisah yang cukup lucu. Sebetulnya ketika saya ingin melanjutkan studi doktoral saya ingin sekali menjadi murid dia, dibimbing dia, karena karyanya cukup mempengaruhi saya. Tetapi saat itu dia sudah tidak menerima lagi mahasiswa doktoral untuk dia supervisi karena sudah masuk ke emeritus. Dan akhirnya saya melanjutkan studi doktoral saya di tempat lain.
Dan kira-kira 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya bagian dari Asosiasi Sarjana Pentakostal Karismatik, dan 2 tahun berturut-turut kita melakukan konferensi secara in person, ya, dan konferensi in person terakhir itu kita lakukan di dekat Balige, Sumatera Utara, meminjam lokasi sekolah yang namanya Institut Teknologi Dell, dan dia menjadi keynote speaker-nya. Gitu. Jadi seperti sesuatu yang cukup lucu bagi pengalaman diri saya, karena seseorang yang saya kagumi ternyata saat itu bisa bersama-sama dengan saya dalam satu panggung untuk memaparkan makalah-makalah. Sesuatu yang cukup mengharukan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam gerejanya, ya. Tetapi apa yang menjadi pemikiran Simon Chan untuk bahasan kita malam hari ini adalah pertama-tama dia selalu menekankan bahwa Ekaristi itu menjadi front and center, ya. Sesuatu yang menjadi pusat dan menjadi sesuatu yang terdepan dalam ibadah gereja Pentakosta. Kenapa? Karena Ekaristi itulah yang mendefinisikan makna gereja. Sebetulnya ini meminjam pemikiran teolog Katolik Roma yang mengatakan the Eucharist makes the church, ya. Tetapi itu ditarik ke dalam praktek gereja Pentakosta karena yang mengatakan bahwa Ekaristi itu perlu menjadi front and center dalam gereja Pentakosta, karena itulah yang mendefinisikan apa Pentakosta itu. Nah, dalam Ekaristi dia katakan gereja itu diberikan foretaste atau dicicipi. Seperti apa sih perjamuan kawin anak domba nanti? The wedding supper of the Lamb. Dan akhirnya melalui perayaan ini, ketika kita menerima cicipan the wedding supper of the Lamb ini, gereja menjadi komunitas eskatologis yang sebenarnya. Melihat ke depan bagaimana pengharapan itu akan digenapi oleh Allah, dan penggenapannya itu dijadikan dan dirasakan secara cicipan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Nah, tujuan akhir dari misi Allah itu adalah persekutuan orang-orang kudus, communion of saints. Ya, kita tahu bahwa itu menjadi bagian dari pengakuan iman rasuli, bahwa we believe in the communion of saints. Ya. Dan Simon Chan mengatakan bahwa antisipasi dari tujuan ini ditemukan dalam perayaan Ekaristi. Ketika kita bersekutu dan menerima, kita menjadi communion of saints. Tetapi yang menjadi tantangan bagi orang-orang Pentakosta atau gereja Pentakosta itu adalah bukan sekedar untuk mengambil dan mengcopy paste teologi tradisi lama dan akhirnya kehilangan makna Pentakostalismenya. Ya. Ini adalah sesuatu yang cukup salah. Kadang-kadang ini juga bahkan terjadi di gereja-gereja Pentakostal yang mengadopsi tradisi-tradisi baru, tradisi-tradisi kontemporer. Ya. Kita tahu bahwa banyak sekali gereja-gereja sinode Pentakostal di Amerika sudah tidak lagi kelihatan Pentakostalismenya. Kenapa? Karena yang dipentingkan oleh mereka adalah kosmetiknya saja, penampilannya saja. Yang penting kelihatan relevan, yang penting menggunakan alat-alat atau teknologi yang paling baru, yaitulah yang disebut dengan gereja yang kontemporer. Dan akhirnya DNA dari kepentakostalismenya itu sendiri sudah hilang. Nah, Simon Chan mengatakan ini juga bisa terjadi jika kita sekedar mengadopsi tradisi-tradisi lama, dan orang itu tidak akan bisa melihat lagi ciri khas pentakostalisme itu. Misalnya ketika saya sebagai gembala sidang mengadopsi liturgi gereja nyeplak habis-habisan tanpa ada modifikasi yang cocok dengan lingkungan saya, yaitu akhirnya tidak kelihatan lagi ciri khas pentakostalismenya. Tetapi tantangannya adalah bagaimana kita mengadopsi dan menggabungkannya dengan pengalaman Pentakosta. Dan dia mengatakan ini bisa dicapai dengan mengembangkan teologi spiritualitas Pentakosta yang dimulai dengan kesediaannya untuk memeriksa secara kritis kepercayaan fundamental komunitas Pentakosta yang perlu juga ditata ulang, yang ketika itu dilakukan akan menghasilkan pemahaman yang lebih besar dalam roh itu bukanlah hanya melulu individualistik, tetapi lebih kepada kehidupan yang terjadi dalam
komunitas. Nah, ketika kita melakukan self-examination dari kepercayaan-kepercayaan klasik kita, orang Pentakosta, pada akhirnya kita juga harus mempertimbangkan kembali praksis Pentakosta dengan cara menjadikan Ekaristi sebagai pusat teologis dan ritualnya, the theological and ritual hub dari ibadah liturgisnya. Kenapa? Karena perayaan Ekaristi seperti ini akan menjadikannya peristiwa yang pneumatik dan kerigmatik. Pneumatik mengatakan bahwa dalam kuasa roh, benda-benda duniawi sehari-hari, yaitu roti dan anggur, dan tindakan makan dan minum, yaitu tindakan yang kita perlukan sehari-hari, ternyata diubah rupa dalam perayaan Ekaristi, memiliki makna yang lebih besar. Dan peristiwa pneumatik ini akhirnya memampukan kita untuk masuk ke dalam peristiwa kerigmatik atau peristiwa pewartaan, di mana misteri iman Kristen itu dirayakan. Misteri iman Kristen itu Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Ya, misteri iman Kristen itu Kristus telah mati, Kristus bangkit, dan Kristus akan kembali. Bagaimana terjadinya, itulah misteri iman kita. Tetapi itu bisa diingat, dirayakan, diberlakukan kembali, digunakan kembali, dan diterapkan, dan bahkan diwartakan. Nah, dalam sebagian besar tulisannya, Simon Chan itu selalu menganjurkan agar perayaan Ekaristi itu menjadi sentral dalam peribadatan Pentakosta. Dan upaya untuk memetakan pemahaman Chan tentang Ekaristi ini cukup mudah untuk masuk ke dalam Search and Counter Transformation, dan di sini saya melakukannya secara terbalik. Mulai dari transformasi dulu. Hasil dari Missio Dei itu adalah persekutuan orang-orang kudus, seperti saya katakan tadi. Dan persekutuan orang-orang kudus adalah sebetulnya transformasi total dari seluruh ciptaan yang diantisipasi dalam Ekaristi. Dan ini perlu dicatat oleh orang-orang Pentakosta karena komunitas Pentakosta adalah komunitas yang sangat berorientasi pada pengharapan eskatologis yang dipenuhi oleh Allah, yang digenapi oleh Allah. Dan antisipasi dari transformasi total ini ditemukan dalam perjumpaan orang percaya dengan Allah Tritunggal. Dan terjadi secara pneumatologis kristosentris, ya, di mana kita berpusat kepada Kristus, kita alami melalui kasih Roh Kudus, dan tentu juga di sisi yang lain kristologis, pneumatis, di mana pemahaman kristologis itu tidak dialami secara kaku, tetapi dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi antisipasi itu benar-benar dialami secara trinitaris. Dan akhirnya perjumpaan trinitarian inilah yang terjadi secara membumi, karena dilakukan dalam pencarian yang berpengharapan, bukan pencarian yang dikatakan sebagai over-realized eschatology, ya, tetapi berpengharapan dan berpijak kepada here and now, sekarang dan saat dan di tempat yang ini. Oke, sekarang masuk ke apa yang disampaikan oleh Chris E.W. Green. Seperti saya katakan tadi, dia salah satu anggota komite disertasi saya, orangnya cool sekali. Ya, dia adalah research professor di Southeastern University, universitas milik Assemblies of God tadi, dan berlatar belakang Church of God. Lucunya sekali, banyak sekali orang Church of God yang bekerja di Universitas Assemblies of God. Menulis disertasi berjudul Toward a Pentecostal Theology of the Lord's Supper. Dan berbeda dengan karya saya, karya dia adalah menata ulang bahasa-bahasa klasik Pentekostal dalam bahasa sakramen. Kalau saya mencoba berinteraksi dengan lingkungan ekumenis untuk membuat sebuah konstruksi pembaruan. Ya, sebetulnya saling melengkapi, dan apa yang dilakukan itu menjadi fondasi apa yang saya bisa lakukan seterusnya. Dan dia melihat bahwa Ekaristi itu sebelumnya ada kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus, yang kemudian akan membuka kitab suci bagi gereja, yang akan mengilhami gereja untuk menjalankan misi mereka di dunia. Kita ingat kepada apa yang dialami oleh dua murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka mendengarkan sebuah khotbah yang begitu luar biasa keluar dari sang firman itu sendiri, tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Ya. Tetapi ketika Yesus memecah roti, terbukalah matanya.
Nah, Green mengatakan membaca Alkitab yang membawa pada perjumpaan dengan Kristus, dalam arti membuka mata kita untuk melihat Kristus melalui pembacaan roti, adalah satu-satunya cara untuk membaca Alkitab secara Kristen. Ketika kita membaca Alkitab dan mata kita tidak melihat Kristus, maka sebetulnya pembacaan Alkitab itu bukanlah pembacaan yang Kristen. Ketika kita membaca Alkitab, yang keluar hanyalah sebuah sikap angkuh, sikap paling benar sendiri, sikap yang apologet kita paling benar, yang lain salah, Kristus tidak ada di dalamnya, itu mungkin secara intelektual adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi Green berargumentasi bahwa di situ Kristus tidak dilihat, dan itu pembacaan yang bukan Kristen. Cukup menohok. Ya. Dan ini menuntut gereja untuk membaca Alkitab secara ekaristis, ya, eucharistically. Ya. Dan pada sisi yang sama merayakan ekaristi secara skriptural, secara alkitabiah, agar gereja dapat berpesta atau feasting, memakan sang firman itu sendiri. Ya. Memakan atau berpesta dengan sang firman itu, pada sang firman itu sendiri, the word, secara pendengaran dan secara mulut. Jadi ada dua indera paling tidak yang di-engage dalam pembacaan firman seperti ini dan perayaan ekaristi seperti ini. Dan dikatakan itulah yang akan membuka mata kita untuk bisa melihat Kristus. Cukup menarik. Nah, isu tentang bagaimana Kristus hadir dalam ekaristi itu tentu akan menjadi sesuatu pokok perdebatan yang nggak ada habis-habisnya, ya. Apakah dia hadir secara badaniah, transubstansiasi, apakah dia hadir secara misteri seperti orang ortodoks, apakah dia mengartikannya secara spiritual seperti Calvin, ya. Dan dia mengatakan berfokus pada masalah ini tidak akan membangun gereja Pentakosta. Karena apa yang dia paparkan kepada orang dalam makalahnya adalah kepada orang Pentakosta, yang dikatakan yang terpenting untuk diingat adalah bahwa Kristus itu hadir. Kristus itu hadir dalam perayaan itu, dan kehadiran ini diperlukan agar gereja dapat membaca kitab suci dengan cara yang benar dan akan mengubah tubuh Kristus itu sendiri. Ekaristi dalam pandangan Green adalah peristiwa yang hanya dapat dirayakan dengan benar karena pencurahan roh pada hari Pentakosta. Tanpa ada peristiwa pencurahan roh pada hari Pentakosta, ekaristi itu tidak ada maknanya. Kenapa? Karena karya Kristus yang berinkarnasi memungkinkan terjadinya peristiwa Pentakosta. Dan Kristus ketika dia sudah diangkat kembali, hanya bisa melayani kita melalui pelayanan sakramental. Pelayanan yang dimediasi. Dan pelayanan yang dimediasi itu berlangsung setelah kenaikannya dan dimungkinkan karena pencurahan Roh Kudus. Nah, berdasarkan hal tersebut, Green mengatakan ekaristi menjadi peristiwa Pentakosta yang berkelanjutan karena satu-satunya cara Kristus dapat bertindak dalam kehidupan orang-orang percaya yang menerima ekaristi adalah karena karya Roh. Dan akibat dari perayaan seperti ini adalah terjadinya genuine koinonia atau persekutuan seutuhnya. Dan itu kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2, setelah Roh Kudus itu terjadilah sebuah tata cara kehidupan yang baru di antara orang-orang percaya, saling berbagi, saling selalu memecah-mecah roti, berdoa, membaca firman dan berbagi. Ada sebuah paradigma kehidupan berkomunitas yang baru, yang genuine, kata Chris. Oke, dalam interaksi saya dengan Chris, saya melihat bahwa Green itu mendesak agar gereja Pentakostal memiliki ketepatan liturgi atau liturgical exactness. Ya. Kenapa? Agar gereja dapat melepaskan diri dari emosionalisme yang sering mengganggu kehidupan ibadahnya. Teman-teman yang bukan orang Pentakostal dan mungkin emang dari karangan Pentakostal tahu bahwa salah satu proses pendewasaan yang harus terjadi dalam gerakan Pentakostal adalah menghilangkan emosionalisme yang berlebihan. Ya. Keseimbangan antara intelektualisme dan emosionalisme. Itu harus saling berkelindan dengan baik. Dan dia katakan liturgical exactness itulah yang bisa melepaskan gereja Pentakostal dari emosionalisme yang berlebihan. Nah, meskipun Green tidak memfokuskan penelitiannya pada spiritualitas SET tersebut,
saya melihat bahwa proses tersebut hadir dalam proposalnya. Dia katakan pencarian itu adalah tindakan membaca dan memberitakan kitab suci yang terjadi sebelum perayaan Ekaristi. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui perjalanan pneumatik, perjamuan kudus itu akan membawa gereja pada perjumpaan dengan Kristus. Orang-orang percaya matanya akan terbuka melalui pemecahan roti tersebut. Dan ketika Kristus ditemukan dan dijumpai melalui firman yang diucapkan dan terlihat, maka akan ada perubahan dalam kehidupan orang percaya. Perubahan itu terjadi dalam persekutuan yang genuine tadi, genuine koinonia, dan akhirnya dilanjutkan dengan orang-orang percaya diutus untuk menjalankan missio Dei dalam dunia. Oke, sorry, bukan Simon Chan, ini Stevenson ya, maaf saya belum ganti namanya. Stevenson ini adalah profesor dari Lee University, ya, yang menulis buku judulnya Types of Pentecostal Theology, Method, System, and Spirit. Ya. Christopher Stevenson mengapropriasikan lex orandi dan lex credendi dan mengembangkannya menjadi apa yang disebut sebagai regula spiritualitas dan regula dektroni. Ketika dia melihat bahwa hukum doa adalah hukum iman, dia merubahnya menjadi sebuah paradigma baru yang mengatakan peraturan kerohanian akhirnya menjadi peraturan doktrin, atau kehidupan kerohanian menjadi kehidupan doktrin. Dan ini langsung dia terjemahkan dalam perayaan Ekaristi, dan dia mengatakan bahwa menggunakan istilah regula spiritualitas ini dan regula doktrin ini menjadi lebih adaptif dibandingkan ketika kita hanya berpegang kepada lex orandi dan lex credendi. Nah, Stevenson mengatakan bahwa regula spiritualitas dan regula doktrina ini dapat menangkap praktik dan pengalaman formatif komunitas Pentakosta secara sistematis dan mengungkapkannya sebagai doktrin dalam kaitannya dengan praktik. Gereja Pentakosta itu syarat dengan praktek. Nah, ketika praktek itu direfleksikan secara regula, maka doktrin itu bisa terbentuk. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Christopher Stevenson. Dan tidak seperti lex orandi, lex credendi yang di masa lalu seringkali dihampiri dengan pendekatan either or, atau ini atau itu, ya, nggak bisa dua-duanya. Regula spiritualitas dan regula doctrinae memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara atau both and. Dan both and ini terjadi karena spiritualitas dan doktrin itu saling menginformasikan. Kehidupan kerohanian dan doktrin saling menginformasikan satu sama lain. Kehidupan kerohanian itu menginformasikan doktrin, doktrin akhirnya menginformasikan kehidupan kerohanian, dan seterusnya terjadi secara siklus. Dialektik antara praktek dan keyakinan dalam regula spiritualitas dan regula doktrina inilah yang dapat membantu kaum Pentakosta beralih dari pemahaman yang hanya bersifat memorialisme tentang Ekaristi. Ini saya sudah ulang-ulang kembali, mungkin teman-teman sudah bisa menangkap bahwa memorialisme belaka itu cukup problematis bagi DNA Pentakostalisme. Dan ketika kita melepaskan perayaan yang hanya memorialisme saja, maka perayaan ini akan membuka sekaligus memberikan kesempatan bagi Roh untuk bisa mengubah komunitas orang percaya. Nah, karena kalangan Pentakosta percaya bahwa pribadi ketiga dari Trinitas adalah pribadi yang mempengaruhi perubahan dan transformasi dalam diri orang percaya, maka Stevenson berpendapat bahwa kesadaran yang lebih besar bahwa Roh Kudus yang hadir dalam Ekaristi
dapat dan harus didahulukan daripada terlalu fokus pada bagaimana atau apakah Kristus hadir di dalam perayaan Ekaristi ini. Cukup lucu bahwa dia mengatakan kita perlu juga menonjolkan ketidakhadiran Yesus. Ya. Karena ketika kita menyadari ketidakhadiran Yesus, saya taruh dalam tanda kutip di situ, karena apa yang menjadi pushback saya kepada pemikiran dia adalah, apa benar Yesus pernah tidak hadir? Ya. Tentu Yesus selalu melalui Roh Kudus selalu hadir. Mungkin tidak hadir secara fisik, tetapi Yesus tidak bisa dipungkiri bahwa selalu hadir. Tapi dia mengatakan, ketika kita menonjolkan ketidakhadiran Yesus, maka kita akan diundang untuk lebih sadar akan realita masa kini yang masih penuh dengan penderitaan, masih penuh dengan brokenness, dan akhirnya kita akan bisa menanggapi dengan serius apa yang menjadi tantangan-tantangan masyarakat saat ini. Dalam pandangan saya, Stevenson ini patut dipuji karena dia membangun sebuah teologi sistematika yang secara eksplisit diuji pada pemahaman Pentakosta tentang Ekaristi. Dan dalam proses pemetaan, pencarian, penjumpaan, dan transformasi ini juga bisa dipetakan langsung dengan melibatkan proposalnya. Terus terang saya tidak terlalu yakin sepenuhnya dengan apa yang dia katakan bahwa regula spiritualitis dan regula doctrinae itu berbeda dengan lex orandi dan lex credendi. Tetapi walaupun saya tidak terlalu yakin, saya pikir dia benar bahwa harus ada hubungan timbal balik antara doktrin dan kehidupan spiritual. Dan itu terjadi terus-menerus seperti sesuatu yang bergulir, rolling. Ya. Dan ini adalah aspek dari pencarian spiritualitas tersebut. Dan akhirnya ini membawa kepada kehidupan ibadah komunitas ke suatu waktu perjumpaan yang menurut pandangannya adalah dengan roh yang hadir dalam Ekaristi. Perjumpaan dengan roh akan membawa kesadaran gereja bahwa gereja perlu merespons dengan tindakan nyata untuk mengatasi kehancuran di sekitar mereka, dan inilah perubahan yang dibawa ke dalam kehidupan orang percaya. Oke, sekarang terakhir, Wolfgang von Dijk. Wolfgang von Dijk itu adalah profesor teologi dari Universitas Birmingham di UK. Dia juga adalah pemimpin dari Center for Pentecostal Charismatic Study di University of Birmingham, seorang yang berlatarkan Church of God. Dalam mengembangkan teologi sakramentalitasnya, Wolfgang von Dijk itu menggunakan bahasa yang sangat akrab dengan telinga Pentakostal, yaitu altar. Altar. Teman-teman tahu seringkali ada altar call, panggilan altar ke depan untuk maju, untuk didoakan. Nah, dalam tulisannya Pentecostal Sacramentality and the Theology of the Altar, titik awal dari teologi von Dijk adalah untuk mengembangkan sakramentalitas Pentakosta dengan membaca kisah Pentakosta secara sakramental. Tidak hanya dengan literalis saja. Dan pembacaan semacam itu akan mengungkapkan sakramentalitas yang inherent, yang ditandai dengan 4 momen yang berbeda. Pertama, ketika kita membaca kisah Pentakosta secara sakramental, dia katakan akan menciptakan sebuah lingkungan atau space yang sakramental. Kedua, ruang sakramental ini akan memanggil kita untuk berpartisipasi secara pribadi dalam perjumpaan ilahi manusia. Dalam ruang sakramental inilah perjumpaan ilahi itu bisa terjadi. Lalu ada sebuah respons pribadi dan komunal yang terjadi, dan akhirnya transformasi dan manifestasi dari efek perjumpaan itu dinyatakan. Dalam mengembangkan sakramentalitasnya, kalangan Pentakosta mendapatkan kesempatan untuk memperkuat identitas trinitaris dan eklesiologi mereka. Kenapa? Karena ketika kita mengembangkan sakramentalitas kita, seperti yang sudah diargumentasikan oleh teolog-teolog sebelumnya juga, bahwa ketrinitarian pemahaman kita itu akan semakin diperkuat karena berpusat kepada Kristus secara roh. Lalu
memiliki kristologi yang syarat juga, yang dihembuskan dalam kehidupan yang tidak kaku, tetapi kehidupan yang dipenuhi dalam Roh Kudus. Dan hasil dari penguatan identitas Trinitas ini adalah teologi sakramental yang mendasar bagi misi gereja, karena disinilah koinonia sebagai tujuan akhir Missio Dei mulai terjadi. Koinonia yang saya katakan tadi adalah communion of saints. Nah, sekalipun sakramen belum menempati ruang utama dalam sakramentalitas Pentakosta, dia dapat lebih mudah diintegrasikan ke dalam perjalanan sakramental melalui perluasan pemahaman tentang realitas yang ada di dalam kosakata Pentakostal, yaitu sakramental mesbah atau panggilan untuk mendekat, altar call atau call to approach. Dan dalam pada itu sakramen-sakramen dan tindakan yang terkait dengannya menjadi lokasi di mana melalui Roh Kudus kehadiran dan karya Kristus sebagai karunia Bapa dimanifestasikan kepada gereja. Oke, hampir berakhir interaksi saya dengan dia. Von Dijk membangun teologi sakramental Pentakosta dengan menggunakan bahasa yang sangat akrab dengan orang-orang Pentakosta, itu altar. Dan ini akan membantu orang-orang Pentakosta untuk bisa mengenali proposalnya dan mengenali paradigma-paradigma yang diperkenalkan oleh dia. Dan 4 momen yang diciptakan oleh bacaan sakramental akan narasi Pentakostal ini sangat cocok dengan proses search and counter transformation tadi. Dikatakan melalui pujian dan penyembahan, penciptaan lingkungan sakramental di altar ini memenuhi syarat sebagai tempat pencarian. Lalu setelah itu terjadilah perjumpaan dalam panggilan altar. Perjumpaan itu berakhir kepada partisipasi pribadi dalam momen perjumpaan ilahi manusia, yang juga akan mencakup penerimaan unsur-unsur persekutuan. Lalu akhirnya terjadilah sebuah respons baik dalam pribadi-pribadi individu maupun secara kolektif, yang diikuti oleh manifestasi dari efek perjumpaan tersebut, baik secara spektakuler maupun yang biasa-biasa saja. Dan itu adalah tempat di mana transformasi itu terjadi. Oke, saya tutup dengan presentasi saya dengan kesimpulan sementara. Pertama-tama tentang karya-karya sistematika sinodal tadi. Karya-karya tersebut adalah karya-karya first of its kind. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang Pentakosta tidak memiliki karya-karya sistematika. Dan upaya ini dilakukan untuk melakukan sebuah pemaparan teologi sistematika dari perspektif Pentakosta. Pada saat itu sangat dibutuhkan karena tidak ada yang menawarkan semacam karya apologet yang mempertahankan mungkin apa yang menjadi iman gerakan Pentakosta karismatik. Dan kita tahu bahwa pada saat itu gerakan Pentakosta karismatik seringkali diserang kiri kanan sebagai gerakan yang tidak mempunyai otak lah, kira-kira begitu. Dan karya-karya tersebut cukup dibutuhkan untuk menjawab, paling tidak menunjukkan bahwa orang-orang Pentakosta masih ada otaknya juga, gitu ya. Tetapi seperti saya katakan sebelumnya, sebagai karya teologi sistematika, pada umumnya karya-karya tersebut sangat kurang. Paling tidak kurang dalam 2 hal. Pertama, tidak melibatkan hampir sama sekali teolog-teolog sistematika, baik sekarang maupun di masa lalu. Teologi yang ditawarkan hanya sekedar biblical theology. Dan kita tahu biblical theology itu bukanlah teologi sistematika. Ketika kita hanya berinteraksi dengan nats-nats Alkitab untuk membuat sebuah pemikiran sistematis, ya itu adalah bisa dikatakan sebuah biblical theology, bukan systematic theology. Lalu kedua, praksis Pentakosta dan karismatik itu secara inheren sangat bersentuhan dengan afeksi. Tetapi metodologi yang mereka gunakan dalam karya-karya ini sangat berpijak kepada tradisi intelektualisme. Saya tidak mengatakan bahwa saya anti-intelektualisme, tetapi ketika metodologi yang digunakan hanya berpusat kepada intelektualisme, ini sebetulnya hal yang menjadi ciri khas teologi evangelical yang kalau itu cukup buat kalangan Injili, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi bagi DNA Pentakostalisme,
hal tersebut tidak cukup karena ada sisi afeksi yang juga harus dinarasikan secara mendalam. Itu kelemahan dari karya-karya tersebut. Nah, tentang karya-karya teolog Pentakosta yang ada yang sudah kita bahas sebelumnya, paling tidak ada 3 benang merah yang menunjukkan pola nyata dalam tulisan-tulisan mereka. Pertama, semua teolog yang dibahas mengeluarkan seruan kepada gereja Pentakosta untuk memperhatikan perayaan Ekaristi lebih serius lagi, dan untuk memasukkannya ke dalam kehidupan gerejawi secara khusus, dan secara reguler, dan secara mendalam. Dan para teolog ini juga berargumentasi bahwa ketika kita merangkul Ekaristi secara serius, ini akan mendorong kehidupan peribadatan Pentakostal ke dalam peribadatan yang trinitaris lebih dalam lagi. Lalu terakhir, semua teolog ini memperlihatkan bahwa Ekaristi membawa pemahaman yang lebih besar tentang misi, bukan sebagai misi gereja saja, tetapi misi itu adalah missio Dei. Misi itu ketika kita bermisi, kita hanya berpartisipasi dalam missio Dei, dengan Allah yang bermisi. Dan pemahaman itu akan kita lebih dalami jika kita memahami Ekaristi lebih dalam lagi. Di hari ketiga nanti kita akan lihat salah satu pengertian Ekaristi yang saya kupas adalah Eucharist as Mission. Cukup disayangkan bahwa di dalam gereja-gereja Pentakosta, ketika kita ingin bermisi, penekanannya adalah konferensi misi atau minggu misi atau acara KKR misi. Padahal sebetulnya ketika kita ingin memahami missio Dei lebih dalam lagi, itu harus bersumber dari nourishment tadi, gizi yang diberikan oleh Allah kepada gereja melalui Ekaristi. Nah, semua ini menampilkan lintasan yang akrab dalam pemikiran mereka dan menunjukkan sebetulnya kekayaan yang melekat pada teologi Ekaristi Pentakosta yang khas Pentakosta, tetapi baru saja mungkin mulai diungkapkan, tapi bukannya tanpa kesamaan dengan teologi Ekaristi dari tradisi gereja-gereja yang lain. Yang saya katakan tadi bahwa kita bisa melihat ada fluiditas dalam pengertian komunitas tadi. Dan fluiditas itu kita akan lihat pembahasannya dalam pembahasan kita di hari esok. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara.